Bebaskan warganya yang ditahan di Suriah. Israel bayar pakai vaksin COVID-19. Demi membebaskan warganya yang ditahan di Suriah, pemerintah Israel disebut membayar menggunakan vaksin COVID-19. Pekan lalu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu membeberkan proses pemulangan warga yang ditahan di ibu kota Damaskus. Netanyahu mengklaim hubungan baiknya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin membantu Israel menyelamatkan perempuan 23 tahun itu. Saat itu, berdasarkan keterangan Netanyahu, Yerusalem melakukan pertukaran dengan 2 gembala Suriah yang ditahan. Namun menurut laporan The Times of Israel dan sejumlah media lokal lainnya, Yerusalem sebenarnya membayar Rusia oleh Moskwa. Uang itu digunakan untuk menyediakan vaksin COVID-19 Sputnik V dan diserahkan ke Damaskus sebagai bagian dari proses pertukaran. Saat dikonfirmasi pada Sabtu 20 Februari kemarin, Netanyahu dengan malu-malu menyebut tidak ada vaksin mereka yang diserahkan ke Damaskus. Meski begitu, Perdana Menteri yang akrab disapa Bibi itu tidak menampik bahwa mereka memang membayar Kremlin untuk menyediakan vaksin ke Suriah. Kami pada akhirnya tetap memulangkan perempuan itu. Saya berterima kasih kepada Presiden Putin atas kesempatan ini, kata dia, dikutip Wall Street Journal. Berdasarkan laporan Associated Press, Yerusalem harus membayar sekitar 1,2 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 16,9 miliar rupiah. Sementara Al Jazeera yang mengutip sumber hanya melaporkan pemerintahan Netanyahu harus menyediakan jutaan dolar Amerika Serikat. Dilansir New York Post pada Senin kemarin, detail jumlah pastinya tidak diketahui karena militer menyensornya. Yoav Limor, jurnalis militer dalam kolom di Israel Hayom, menulis tindakan pemerintahan Netanyahu itu bukanlah hal yang baru. Tetapi keputusan untuk menyembunyikannya jelas membingungkan dan mengkhawatirkan. Jelas seorang tak nyaman karena masalah itu, kata Limor. Pejabat Rusia tidak berkomentar atas kabar itu, sementara Suriah membantah vaksin COVID-19 masuk ke dalam kesepakatan. Sementara itu, diberitakan sebelumnya, Netanyahu kumpulkan para jenderal, siapkan serangan militer ke Iran saking ketakutannya. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu melakukan pertemuan tertutup dengan para pejabat keamanan dan militer negaranya. Pertemuan ini secara khusus membahas kemungkinan persiapan serangan terhadap Iran. Pertemuan ini dilakukan Netanyahu dengan Menteri Pertahanan Benny Gantz, Panglima Militer Letnan Jenderal Afif Khoshavi pada hari Senin 2 Februari 2021. Bahkan menurut informasi, pertemuan ini juga sudah membahas isu di level yang lebih urgen atau penting, yaitu soal transfer dana dari pangkalan keamanan darurat untuk membiayai operasi serangan ini. Maka dari itu, dalam Netanyahu juga menghadirkan pejabat Kementerian Keuangan Israel. Disebutkan bahwa opsi serangan ke Iran ini terkait dengan program senjata nuklir yang sedang digalakkan negeri para mullah tersebut. Israel disebut tidak akan menoleransi kepemilikan Iran atas senjata nuklir. Pertemuan membahas peningkatan level pengayaan uranium Iran berdasarkan peringatan Amerika Serikat bahwa Iran kemungkinan dalam beberapa pekan ke depan memperoleh bahan untuk senjata nuklir. Demikian dilansir Middle East Monitor pada Selasa 2 Februari 2021 soal agenda utama pertemuan tersebut. Selain itu, pertemuan Netanyahu tersebut juga membahas rencana Presiden Amerika Serikat yang baru Joe Biden untuk kembali ke perjanjian nuklir dengan Iran serta pemboman yang terjadi di sekitar kedutaan Israel di India. Pemerintah Israel beberapa kali memberi peringatan kepada Biden untuk tidak sesekali kembali ke perundingan nuklir dengan Iran. Jika itu dilakukan, Israel tidak menutup kemungkinan digunakannya opsi militer. Peringatan itu salah satunya disampaikan Legend Afif Khoshavi. Menurut Khoshavi, mengingat ancaman yang ditimbulkan oleh Iran, maka militer Israel akan bersiap untuk menyerang sendiri jika hal itu diperlukan, ungkapnya. Saya perintahkan militer untuk menyiapkan sejumlah rencana operasional selain yang sudah ada. Kami sedang menyusun rencana ini dan akan mengembangkannya selama tahun mendatang.
Yang memutuskan untuk melaksanakannya tentu saja adalah para pemimpin politik, tapi rencana ini sudah harus siap di atas meja, kata Kohafi. Iran ledek sikap diam Barat atas keputusan Israel yang memperluas fasilitas nuklirnya. Iran melemparkan ledekan atas sikap diam negara-negara Eropa dan juga Amerika Serikat atas keputusan Israel memperluas fasilitas nuklir mereka. Israel sedang memperluas fasilitas nuklir di Mona yang terletak di Gurun Negev. Menteri Luar Negeri Iran Muhammad Javad Zarif melalui akun Twitternya mempertanyakan sikap sejumlah pemimpin Eropa dan juga Amerika Serikat atas laporan tersebut. Israel sedang memperluas di Mona satu-satunya pabrik bom nuklir di kawasan itu. Sangat prihatin sedikit. Mau berkomentar, saya pikir begitu, kicau Zarif seperti dilansir Sputnik pada Minggu 21 Februari 2021. Sebelumnya diwartakan laporan Israel memperluas fasilitas nuklir itu berdasarkan cerita satelit ataupun citra satelit terbaru yang dirilis pada Kamis 18 Februari 2021. Panel Internasional Bahan Fisil atau IPFM kelompok ahli independen pada Kamis merilis gambar-gambar baru yang menunjukkan bahwa area yang sedang dikerjakan adalah beberapa ratus meter ke selatan dan juga barat dari titik pemrosesan di fasilitas nuklir itu. Tampaknya pembangunannya dimulai cukup awal pada tahun 2019 atau akhir 2018, jadi sudah berlangsung sekitar 2 tahun. Tapi hanya itu yang bisa kami katakan saat ini, kata Pavel Porfik, peneliti dalam program SIS dan juga keamanan global di Universitas Princeton. Di Mona adalah fasilitas penelitian nuklir Israel. Nama fasilitas itu secara resmi bergantian nama mirip dengan mendiang nama Presiden dan Perdana Menteri Israel Shimon Peres pada tahun 2018. Fasilitas nuklir rahasia yang dibangun dengan bantuan Prancis pada tahun 1950-an itu sendiri telah memainkan peran kunci dalam melengkapi persenjataan nuklir Israel. Sementara itu, diberitakan sebelumnya, Biden cabut pemulihan sanksi PBB atas Iran oleh Donald Trump. Pemerintahan Biden pada Kamis 18 Februari membatalkan pemulihan sanksi PBB terhadap Iran oleh mantan Presiden Donald Trump. Langkah itu bisa membantu Amerika kembali ke perjanjian nuklir 2015. Pejabat Duta Besar Amerika untuk PBB Richard Mills mengirim surat kepada Dewan Keamanan atas nama Presiden Joe Biden. Dikatakan Amerika dengan ini menarik 3 surat pemerintah Trump yang berpuncak pada pengumuman 19 September bahwa Amerika menerapkan lagi sanksi PBB terhadap Iran. Dalam surat yang diperoleh kantor berita Associated Press itu, Mills mengatakan sanksi tetap dihentikan.